Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Azhar Naiza Mita Al-Firdaus dengan NIM 1212507, mahasiswa dari Institut Prima Bangsa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini aku akan memberikan tutorial cara mengelola data nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga pivot table. Gimana caranya? Yuk kita simak videonya baik-baik. Nah, gimana sih guys caranya kita akan menghitung nilainya? Caranya pertama-tama kalian buka dulu Microsoft Excel-nya. Lalu, di sini aku sudah mempunyai data mentah, ada data siswa namanya ada 50. Ya, data mentah 50 siswa yang akan kita hitung nilainya. Pertama-tama kita akan menghitung nilai akhir dan juga nilai keterangan lulus tidak lulusnya dari data 50 siswa ini. Caranya gimana? Pertama-tama kalian blok dulu kolom H dan I-nya. Kalian blok dua-duanya, lalu tarik ke bawah sampai data akhir. Nah, setelah itu kalian pergi ke menu font. Di situ ada menu yang bentuknya seperti jendela, yaitu namanya borders. Nah, kalian klik yang tanda panah ini. Lalu kalian pilih yang all borders. Nah, setelah selesai, kalian tuliskan di kolom H-nya, yaitu nilai akhir. Lalu kita ratakan. Nah, setelah itu kita tuliskan di kolom I-nya, yaitu adalah keterangan. Nah, setelah itu caranya gimana sih ngitung nilai akhir dari 50 siswa ini? Caranya gampang banget. Kalian tinggal tuliskan saja rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung average buka kurung 30%. Klik yang tugasnya dulu ya, lalu tutup kurung, setelah itu bintang 30%, tutup kurung, plus, lalu buka kurung lagi, kita tulis average lagi, tutup kurung, klik yang UTS, lalu kita tutup kurung, klik bintang, tulis 30% lagi, lalu tutup kurung, setelah itu plus, buka kurung lagi, tulis average, lalu buka kurung lagi, klik yang UAS, lalu tutup kurung. Setelah itu kita tulis bintang lagi, yang ini kita tulis 40%, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah ada muncul nilainya. Nah, gimana caranya biar semua data siswa ini ada nilai akhirnya nih? Caranya gampang banget. Ini sudah ada data nilai 1, kita klik. Lah, dilihat di ujung sini sudah ada tanda seperti kotak hijau. Kita klik saja sampai ada tanda plus. Lalu kita drag ke bawah sampai data yang akhir, lalu kita lepas. Nah, muncul kan nilai-nilainya. Nah, di sini nilai-nilainya masih desimal. Ingin membulatkannya seperti apa sih? Nah, caranya gampang banget. Kalian pergi ke menu number, kalian pencet menu yang desimal, pencet satu kali saja. Nah, datanya sudah dibuatkan. Gampang banget kan? Ya, kalian akan menghitung nilai keterangan siswa, yaitu dengan menentukan lulus dan tidak lulusnya siswa. Yaitu caranya gampang, tuliskan saja rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung, klik yang nilai akhirnya, lalu tuliskan lebih dari sama dengan 75. Setelah itu titik koma, kita ketik, tuliskan lulus, lalu ketik lagi titik koma, ketik lagi tidak lulus, ketik lagi, tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul guys nilai lulusnya. Nah, sama caranya seperti tadi, kita drag saja sampai ke bawah. Nah, sudah muncul semuanya. Ini caranya kita menghitung nilai akhir dan keterangan. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai jumlah, rata-rata, median, modus, dan juga nilai tertinggi, nilai terendah dari data 50 siswa ini. Caranya kayak gimana sih? Yaitu yang pertama-tama kita pilih dulu, kita buat 8 kolom ke bawah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Lalu kita ke bagian menu font lagi, kita pilih yang all borders lagi. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini yaitu jumlah. Di sini kita tuliskan itu rata-rata. Kita tulis di sini median. Jadi kita tulis modus. Kita tulis di sini nilai tertinggi. Kita tulis di sini nilai terendah. Lalu kita tulis di sini adalah lulus. Di sini kita tulis tidak lulus. Nah, setelah itu kalian bisa menghitungnya dengan rumus lagi nih. Caranya yaitu kita tulis sama dengan counter, lalu kita buka kurung, kita drag nilai akhir sampai ke bawah. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, sudah terlihat cara menghitung nilai rata-rata. Gimana ya cara menghitung nilai rata-rata? Yang pertama, caranya rumusnya average, lalu buka kurung, kita pilih lagi nilai yang lulusnya tapi nilai akhirnya tapi yang atas saja, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, lalu kita akan menghitung median. Caranya yaitu tuliskan lagi rumusnya sama dengan median, buka kurung, kita drag lagi nilai akhirnya sampai ke bawah. Nah, lalu kita tutup kurung, kita enter. Cara menghitung modus, tuliskan lagi rumusnya sama dengan menghitung mode, buka kurung, kita drag lagi nilai akhirnya. Nah, di sini kita tutup kurung, kita enter. Lalu cara menghitung nilai tertinggi yaitu tuliskan lagi rumusnya sama dengan max. Karena nilai tertinggi kita tulisnya max, lalu buka kurung, kita drag lagi yang nilai akhirnya sampai ke bawah. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, terus kita akan menghitung nilai terendahnya. Kalau tadi max itu buat nilai tertinggi, kita tulis max min itu untuk nilai terendah. Kita tulis min di sini, buka kurung, lalu kita drag lagi nilai akhirnya. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai lulusnya. Caranya gimana? Kita yaitu tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan countif, lalu kita buka kurung, kita drag dari keterangan lulus dan tidak lulusnya, kita drag sampai bawah. Setelah itu kita titik koma, pilih petik lulus, petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang tidak lulusnya, yaitu cara menghitungnya yaitu dengan tulis rumusnya sama dengan countif lagi, kita buka kurung, kita drag lagi di bagian keterangan lulus dan tidak lulusnya sampai ke bawah. Setelah itu kita titik koma, kita petik tulis tidak lulus, kita ketik lagi, kita tutup kurung, enter. Nah, sudah terlihat ini adalah jumlah rata-rata median modus yang tertinggi nilai terendah, lulus dan tidak lulusnya dari data 50 ini. Setelah itu kita akan menghitung dan membuat data menggunakan pivot table. Caranya kayak gimana? Yaitu pertama-tama kita blok dulu dari bagian ujung dari number sini, lalu kita blok sampai bawah data 50-nya saja ya guys, 50 siswa. Lalu kita pergi ke bagian insert, kita pilih pivot table. Lalu di sini ada bagian menu new worksheet dan existing worksheet pilihannya. Nah, di sini kita akan membuat sheet baru, jadi kita pilihnya yang new worksheet saja. Lalu tekan OK. Nah, di sini tampilannya seperti ini guys. Nah, setelah itu di bagian menunya kan ada filter, columns, rows, dan value. Kita taruh kelasnya di bagian rows dan nilai akhir itu di bagian values.
Nah, karena di nilai akhir itu masih sum, kita ubah menjadi average. Caranya klik ke segitiga, kita pilih value file setting. Lalu setelah itu di sini ada pilihan sum, count, average, max, min, dan round. Kita pilih yang average. Nah, karena di sini nilainya itu belum ada, kita ingin jadikan desimal, karena di belakang komanya kita akan ada 2 desimal, kita pilih ke menu number, lalu kita pilih yang decimal place, kita ubah menjadi 2, lalu oke, tekan oke, lalu nah dilihat di average of nilainya akhirnya ini menjadi 2 di belakang koma, menjadi desimal. Lalu setelah itu kita akan membuat kotak selanjutnya. Caranya kita pergi ke sheet 1 lagi, kita klik kolom yang mana saja, kita pilih setelah ini kolom keterangan, lalu kita pergi ke sheet lagi, kita pilih pivot table lagi. Nah, karena tadi sudah ada new work set yang baru, kita tidak usah menambah set lagi. Jadi kita langsung pilih yang existing work set, lalu tekan pilih ke sheet yang sebelumnya, lalu kita tekan kolom yang dimana saja, tekan di sini, lalu kita klik OK. Nah, tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memindahkan yang kelas itu ke bagian rows lagi. Lalu di value kita akan menaruhnya keterangan, dan di kolom juga kita akan menaruhnya keterangan. Nah, jadi di sini tampilannya yang kedua adalah begini. Nah, setelah itu kita akan membuat yang ketiga. Caranya sama, tekan yang mana saja. Nah, lalu kita ke insert lagi, ke pivot table, pilih exiting lagi, lalu kita pergi sheet sebelumnya, kita tekan di kolom mana saja, lalu kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita tadi kan sudah kelas, kita sekarang akan memberikan yang nim kita taruh di bagian value sekarang. Nah, lalu kita pilih keterangan di bagian rows. Nah, setelah itu, ini karena nimnya masih sum, kita ubah ke counted. Pilih value file setting lagi, lalu pilih count, lalu tekan OK. Nah, sudah jadi nih guys. Nah, setelah datanya selesai, kita rapikan dulu nih guys datanya, agar tidak terlihat berantakan ya, dan enak dipandang. Jadi kita rapikan dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel dalam bentuk tabel, data nilainya dalam bentuk tabel. Caranya yaitu pertama-tama kita blok dulu bagian yang A-nya, kita blok sampai E, lalu kita pergi ke insert, kita pilih pivot chart. Di sini kalian bebas ya pilih pivot chartnya seperti apa tabelnya. Sini akan pilih ini, lalu tekan OK. Lalu kalian urutkan dan taruh sesuai keinginan kalian. Nah, di sini lalu akan mengubah judulnya menjadi total nilai akhir. Setelah itu sama, yang kedua juga kita akan blok dulu yang A-nya sampai ke E, lalu pergi ke insert lagi. Saya akan memilih yang pie, dalam bentuk pie. Ini saya akan pilih yang ini, tekan OK. Nah, lalu ubah bentuknya lagi sesuai dengan kebutuhan, lalu kita ubah lagi judulnya menjadi kita rapikan. Lalu ubah judulnya dulu menjadi yang data lulus, ini untuk yang lulus saja. Lalu setelah itu kita pergi lagi, sama caranya. Saya akan memilih bagian tabel yang seperti ini, lalu tekan OK.
Setelah itu ubah lagi bentuknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kita ubah judulnya. Yaitu menjadi total lulus dan tidak lulus. Nah, sudah jadi nih. Ini adalah caranya menggunakan pivot table untuk mengubah data. Nah, setelah itu kalian bisa simpan, lalu pergi ke file, kita pergi ke save as, lalu pilih dokumen yang akan kalian pilih. Nah, lalu kita ubah namanya. Terserah kalian akan mengubah namanya seperti apa. Misalkan saya biasanya akan memberikan nama tugas UAS underscore Azahra, bisa nama kalian. Lalu underscore, misalkan kalian tambahkan ini kalian di sini. Lalu underscore lagi, kalian pilih kelas kalian. Misalkan di sini PGSD 2A. Nah, selesai, kalian pilih kalian menjadi Excel ya, lalu tekan save. Nah, data otomatis akan tersave di Excel. Sekian dulu video dari saya. Itu adalah cara membuat tutorial untuk menghitung nilai siswa dengan menggunakan Excel dan pivot table. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.